Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Setelah kita mengikuti minggu yang lalu kegiatan penilaian tengah semester, sekarang kita lanjutkan lagi kegiatan kita. Kali ini kita akan membicarakan masalah teks cerita pendek. Anak-anak kelas 9, yang perlu kita ketahui pada pertemuan kedua ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari sebuah cerita pendek. Jadi karya sastra yang kita pelajari unsur-unsur pembangunnya dalam hal ini adalah cerita pendek. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu telah kita bicarakan tentang pengertian ciri-ciri daripada cerita pendek itu apa, sudah kita bicarakan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu sendiri. Baik, anak-anak, indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita kali ini adalah ini, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca, atau dalam hal keterampilannya menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Itu kalau dalam indikator keterampilan. Kalau indikator pengetahuannya adalah mengidentifikasi dan keterampilannya adalah menyimpulkan. Baik, dilanjutkan Pak War. Nah, anak-anak, di beberapa buku dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek itu adalah karangan dalam genre prosa tulis yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Ingat ya, cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah singkat. Cerpen bisa juga merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Siapa? Bisa kita, bisa orang lain. Di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian, tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib tokohnya. Itu ya, yang dimaksud dengan cerita pendek itu. Nah, di dalam cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya. Misalkan berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen, ya. Nilai-nilai yang bisa kita cerpen itu biasanya mengandung nilai-nilai dalam kehidupan. Berikutnya, struktur cerpen. Ada beberapa struktur urutan dalam cerpen itu. Jadi cerpen itu terdiri dari berapapun. Ada cerpen katakanlah ada 2 lembar, 3 lembar atau 4 lembar. Itu hanya dikelompokkan menjadi 4 ini. Yang pertama, bagian cerpen yang pertama disebut orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Apa Pak Anwar orientasi itu? Yaitu berisi pengenalan latar cerita. Latar ya, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Bagian ini berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga latar suasana. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan membaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian watak baik secara fisik maupun psikis. Rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Komplikasi bergerak seputar konflik atau masalah yang terjadi pada tokoh yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Resolusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Jadi setelah komplikasi kemudian masuk pada urutan resolusi, yaitu solusi, jalan keluar untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil.
Kemudian unsur-unsur dalam cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang membangun dari dalam dan dari luar. Apa saja tema, latar, tokoh, penokohan, alur itu masuk dalam unsur intrinsik. Tema bisa tema pendidikan, bisa alam, agama, sebagainya itu tema ya. Latar tadi meliputi latar waktu, 4 tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerpen. Misal tokoh ibu, bapak, paman, Lutfi Aminuddin, Agilia Nur Muftiah. Penokohan, perwatakan pada tokoh yang terlibat dalam cerpen. Watak tokoh Lutfi Aminuddin bisa diberi perwatakan jahat atau baik tergantung cerita yang diangkat seperti apa. Alur berisi jalannya cerita dari awal hingga akhir. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang adalah posisi pengarang. Sudut pandang ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan amanat adalah pesan yang bisa kita petik atau pelajaran dari cerita itu. Gaya bahasa ini dari unsur ekstrinsik. Gaya bahasa berkaitan dengan pilihan diksi pengarang. Gaya bahasa formal atau gaya bahasa non formal ya. Kalau di cerpen biasanya bisa campuran, bisa formal juga bisa non formal. Nah, kalau kita simpulkan unsur pembangun dari cerpen itu, unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam itu tema ya, ada latar, penokohan, sudut pandang, alur, amanat. Sedangkan kalau ekstrinsik yaitu unsur yang mendukung dari luar, misalnya bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai tadi ya kan ya. Jadi kalau orang pengarangnya itu beragama Islam, Muslim, mungkin berbeda cerpennya dengan orang yang beragama selain Islam, misalkan Kristen, akan beda. Apa? Amanat atau persoalan yang diceritakan dalam cerpen itu. Itulah anak-anak ya. Untuk sebagai latihan kalian baca ini dua cerpen ini ya. Cerpen 1, cerpen 2, bisa kamu buka buku paketmu juga bisa ya. Setelah itu kamu kerjakan ini. Tulis di buku tulismu ya, atau di lembaran kamu foto, kamu kirim ke WA-nya Pak Anwar. Saya kira itu anak-anak ya, materi ini ditulis Pak Anwar berdasarkan buku-buku yang sudah ada, buku bahasa Indonesia kelas 9 yang ditulis oleh Bapak Agus Trianto, kemudian buku bentuk PowerPoint yang ditulis oleh Ibu Ika Stianingsih, dan modul kegiatan PKP berkaitan dengan cerpen yang ditulis oleh Ibu Elis Khairunisa tahun 2019. Demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semangat anak-anak kelas 9 ya. Setelah kita mengikuti penilaian tengah semester, ini latihan pertama yang harus kamu kerjakan. Demikian, kalau sudah selesai, Pak, kalau belum selesai pada waktunya, pelajaran ini bisa dilanjutkan pada nanti. Kalau belum ada kesempatan, bolehlah sampai besok ya. Kalian kumpulkan secara wabri, WA saja ke Pak Anwar. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Di akhir Pak Anwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.